ich euch so sehe, dann wird es mir schwer zu sprechen. Uns allen geht das Herz über. Vor Freude über euch. Ihr wisst gar nicht, wie das deutsche Volk euch lieb gewonnen hat. Der Spaten ist ein Symbol einer neuen Gemeinschaft geworden. Hai, halo sahabatku seperjuangan. Siapa yang tak kenal dengan sosok Adolf Hitler? Dirinya dianggap oleh banyak orang sebagai salah satu diktator paling brutal dalam sejarah dunia. Namanya erat kaitannya dengan Nazi, yaitu kekuatan politik utama yang ada di negara Jerman pada tahun 1933 hingga tahun 1945. Namun, tahukah Anda bahwa Adolf Hitler sendiri awalnya bukanlah orang asli negara Jerman? Dirinya lahir di negara Austria dan kemudian bermigrasi ke negara Jerman pada tahun 1913. Dan pada tahun 1925, Adolf Hitler melepaskan kewarganegaraan Austrianya. Lantas, siapakah sosok Adolf Hitler? Baiklah, sebelum kita gali lebih dalam lagi, dimainkan dulu ya jempolnya, dan tekan tombol merah, terus aktifkan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan tentang pembahasan sejarah-sejarah yang ada di channel ini. Adolf Hitler lahir pada tanggal 20 April tahun 1889 di Braunau am Inn, Austria. Anak keempat dari 6 bersaudara, Adolf Hitler lahir dari pasangan Alois dan Clara. Britannica mencatat, selama beberapa waktu, Alois menggunakan nama ibunya, Siegfried Gruber, sebagai nama keluarga. Pada tahun 1876, Alois memutuskan untuk mendirikan keluarganya dengan nama Hitler. Sebagai seorang anak, Adolf Hitler sering berbenturan dengan ayahnya yang keras secara emosional, yang juga tidak menyetujui ketertarikan anaknya akan seni rupa sebagai pilihan karir. Adolf Hitler pun menunjukkan minat pada nasionalisme Jerman sejak awal dan menolak otoritas Austria-Hungaria. Nasionalisme ini akan menjadi kekuatan motivasi hidup Adolf Hitler untuk kedepannya. Pada tahun 1903, ayah Adolf Hitler mati mendadak dan kemudian menyusul kematian ibunya pada bulan Desember tahun 1907. Sejak saat itu, dia pindah ke Vienna, bekerja sebagai buruh kasar dan pelukis cat air. Pada tahun 1913, Adolf Hitler menetap di Munich dan pada saat itu, Perang Dunia Pertama meletus. Dia bergabung pada militer Jerman dan diterima pada bulan Agustus tahun 1914, kendati masih memegang kewarganegaraan Austria. Setelah Perang Dunia Pertama berakhir, Adolf Hitler kembali ke Munich dan meneruskan kerjanya di militer Jerman. Sebagai petugas yang jenius, dia memantau aktivitas Partai Buruh Jerman atau DAP dan mengadopsi banyak paham anti-Yahudi, nasionalis, dan anti-Marxisme. Pada bulan September tahun 1919, Adolf Hitler bergabung dengan DAP dan mengubah namanya menjadi Nasional Sosialistische Deutsche Arbeiterpartei atau NSDAP atau lebih sering disingkat dengan Nazi. Adolf Hitler pun merancang simbol partai Nazi dengan mengambil logo swastika dan menempatkannya pada lingkaran putih dengan latar belakang merah. Ia pun segera menjadi terkenal karena pidatonya melawan perjanjian Versailles, politisi saingannya, Marxisme, dan Yahudi. Pada tahun 1921, Adolf Hitler pun terpilih sebagai ketua partai Nazi. Dan Jerman pun mulai terisolasi secara diplomatis pada bulan Mei tahun 1933. Untuk membalikkan keadaan, pada awal tahun berikutnya, dia menarik Jerman dari Liga Bangsa-Bangsa dan memulai militerisasi negara itu untuk mengantisipasi rencana penaklukannya. Hingga awal perang pada tahun 1939, Adolf Hitler dan rezim Nazinya menerbitkan ratusan hukum dan peraturan untuk membatasi serta mengecualikan orang Yahudi sebagai bagian dari masyarakat Jerman. Pada tanggal 1 April tahun 1933, Adolf Hitler menerapkan boikot nasional terhadap bisnis yang dijalankan oleh orang Yahudi. Nazi terus memisahkan orang Yahudi dari masyarakat Jerman, melarang mereka masuk sekolah umum, universitas, teater, acara olahraga, dan zona area, tempat di mana orang Jerman dianggap sebagai kemurnian rasial. Orang Yahudi juga diminta untuk membawa kartu identitas dan wajib memiliki paspor yang dicap dengan huruf J. Kebijakan keras Adolf Hitler juga menargetkan anak-anak yang cacat fisik dan mental, kemudian mengesahkan program suntik mati bagi orang dewasa dengan kebutuhan khusus.
Rezimnya juga menganiaya kaum homoseksual, menangkap sekitar 100.000 pria sepanjang tahun 1933 hingga tahun 1945. Beberapa di antaranya dipenjarakan atau dikirim ke kamp konsentrasi. Di kamp konsentrasi, tahanan penyuka sesama jenis dipaksa memakai segitiga merah muda untuk mengidentifikasi orientasi seksual mereka yang dianggap Nazi sebagai kejahatan dan penyakit. Dan sepanjang terjadinya Perang Dunia Kedua pada tahun 1939 sampai tahun 1945, Nazi dan kolaboratornya bertanggung jawab atas kematian setidaknya 11 juta orang, termasuk 6 juta orang Yahudi. Pembunuhan massal yang dilakukan oleh Nazi dikenal sebagai Holocaust. Adolf Hitler ternyata memiliki kebiasaan mengkonsumsi makanan dan minuman yang sangat unik. Dia tidak minum alkohol dan juga tidak makan daging. Kebiasaan ini dipicu oleh fanatisme yang dia yakini bahwa ras Arya merupakan superior. Dia mendorong orang Jerman untuk menjaga kemurnian tubuh dari zat-zat yang memabukkan atau najis dan mempromosikan kampanye anti rokok di seluruh negeri. Pada awal tahun 1945, Adolf Hitler menyadari Jerman akan segera kalah dalam perang. Uni Soviet mendorong tentara Jerman kembali ke Eropa Barat dan sekutu bergerak ke Jerman dari sisi barat. Pada tengah malam menuju tanggal 29 April tahun 1945, Adolf Hitler menikahi kekasihnya Eva Braun di bunkernya di Berlin. Khawatir tertangkap musuh, Adolf Hitler dan Braun bunuh diri sehari setelah pernikahan mereka. Jasad mereka dibawa keluar area yang dibom di Red Chancellery, di mana keduanya dimakamkan. Dan Berlin pun jatuh pada tanggal 2 Mei tahun 1945. 5 hari kemudian, pada tanggal 7 Mei tahun 1945, Jerman menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Kekalahan Adolf Hitler pun menandai berakhirnya dominasi Jerman dalam sejarah Eropa dan kekalahan fasisme. Namun, konflik global dan ideologi baru muncul, yaitu Perang Dingin, hadir sebagai akibat dari kehancuran yang ditimbulkan oleh Perang Dunia Kedua. Baiklah, video kali ini cukup sampai di sini dulu ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya yang pastinya tidak akan kalah menariknya.